Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan babul istiqamah, saya ingin menyambung daripada kisah yang disampaikan di pertemuan lalu, yang dimana sikap dari para ulama terdahulu ketika diberikan jabatan, justru mereka merasakan itu sebagai suatu tanggung jawab yang sangat besar, sehingga ada di antara mereka rela masuk ke dalam penjara, dan ada di antara mereka yang lari meninggalkan tempat tinggalnya. Kisah yang lalu saya sebutkan ada Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kisah lengkapnya itu ternyata diriwayatkan di dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi berjudul Uqala'ul Majanin. Pada waktu itu Khalifah Daulah Abbasiyah bernama Abu Ja'far Mansur. Beliau dia ingin melantik, mengangkat seorang qadhi, seorang hakim agung pada waktu itu. Ada 4 nama yang masuk ke dalam calon tersebut. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Al-Imam Mi'sar, yang ketiga Al-Imam Syuraik, yang keempat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang luar biasa 4 orang ini keberatan mendapatkan jabatan tersebut. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke Yaman, takut dilantik menjadi hakim. Karena ada beberapa hadis Nabi nyatakan al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Itu perbandingannya. Penjelasannya sudah disampaikan di pertemuan lalu. Kemudian ada juga riwayat menyatakan man ju'ila qadiya faqad dzubiha bighairi sikin. Orang yang dilantik menjadi qadhiya, menjadi hakim, itu bagaikan dia disembelih tanpa pisau. Berarti ini jabatan sebagai hakim itu satu jabatan yang sangat besar tanggung jawabnya. Tapi bukan berarti ini bentuk larangan, tidak. Tapi ini bentuk nasihat agar ketika seseorang secara khusus menjadi hakim, dia harus berhati-hati dengan jabatan tersebut. Dan ini juga berlaku kepada jabatan-jabatan yang lainnya. Semuanya punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau mampu silakan. Toh banyak juga ulama yang jadi hakim, banyak. Di antaranya muridnya Abu Hanifah menjadi hakim agung, Qadhil Qudat, bernama Abu Yusuf, menjadi hakim di masa Daulah Abbasiyah. Kemudian ada ulama juga yang menjadi hakim agung, bernama Imam Al-Mawardi, Qadhil Qudat, hakim agung, Al-Imam Al-Mawardi, yang menulis kitab Al-Ahkamu Sultaniyah dan kitab Al-Hawi dalam mazhab Syafi'i. Itu seorang hakim. Ada juga ulama yang menjabat sebagai hakim di Spanyol, yaitu Al-Imam Qadhi Iyad. Al-Qadhi artinya hakim.
yang menulis kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Ada juga ulama yang menjadi hakim namanya Abu Syuja', Al-Qadi Abu Syuja', yang menulis kitab Ghayatut Taqrib atau Matnul Ghayati wa Taqrib. Ada juga Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, menjadi hakim di Damaskus. Tajuddin As-Subki yang menulis kitab Jam'ul Jawami', seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada larangan menjabat jadi hakim. Tapi yang 4 ulama ini menolak, ya karena mereka merasa diri mereka belum mampu menjabat sebagai hakim. Padahal sebenarnya kalau lihat syarat mereka sudah terpenuhi, tapi rasa takutnya itu mengalahkan keinginan mereka menjadi qadhi, menjadi hakim. Maka 4 orang ini bermusyawarah, bagaimana ini kalau kita menolak dapat hukum. Maka yang satu namanya Imam Al-Mi'sar, ketika dipanggil ke istana negara, diminta oleh Khalifah Mansur untuk menjadi hakim, dia pura-pura gila. Waktu wawancara, dia tanya, itu apa itu? Ditunjuk ke Khalifah. Ini, iya itu, hidung. Oh hidung ya itu. Itu apa di tangan itu? Khalifah. Ini apa? Jari. Iya jari. Oh jari itu. Kata Khalifah, ini jadi hakim bagaimana ini? Dia pura-pura gila karena takut ketika dilihat dia normal, dilantik dia jadi hakim, dia tidak mau. Maka dia pakai cara apa? Pura-pura gila. Namanya Al-Imam Mi'sar. Kata Khalifah Mansur, oh gak jadi kita lantik dia jadi hakim. Dia sudah gila. Suruh dia keluar. Dikeluarkan. Kemudian datang lagi yang kedua, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ternyata dicari oleh petugas pemerintah, mereka tidak dapati di rumah. Warga mengatakan sedang ada urusan di luar negeri. Padahal itu beliau lari dari jabatan. Tidak tanggung-tanggung beliau larinya itu bukan di wilayah Irak. Ia keluar sampai pergi ke Yaman, menyamar sampai ke Yaman. Tinggal yang ketiga, siapa? Imam Abu Hanifah. Diajak ke istana negara, diminta Imam Abu Hanifah menjadi hakim, beliau tolak. Maka Khalifah Mansur memasukkan ke dalam penjara sampai beliau meninggal di dalam penjara. Yang keempat namanya Al-Imam Syuraik. Dia bingung nih, cara apa? Yang cara orang gila sudah diambil oleh Mi'sar. Kabur, lari, sudah diambil oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dapat informasi Abu Hanifah dimasukkan ke penjara. Oh, alasan sakit saja. Saya punya akal lemah. Dha'ful aql. Datang ketemu Khalifah Mansur. Wahai Imam Syuraik, saya perintahkan engkau menjadi hakim, menjadi qadhi. Maka Imam Syuraik mengatakan, wahai Khalifah, mohon maaf, saya ada penyakit namanya lemah akal, dha'ful aql. Jadi saya tidak mampu menjabat sebagai hakim. Kata Khalifah Mansur, kami punya obatnya. Obat yang menyembuhkan lemah akal. Wahai pengawal, keluarkan obat tersebut. Dikasih ada zintan hitam, al-habbatus sauda. Nabi katakan, al-habbatus sauda syifa'un min kulli da' illa haram. Jintan hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali tua. Kalau tua gak ada obat. Wal maut, dan juga kematian. Ternyata dikasih obat, udah tidak ada alasan lagi. Ini mujarrab obat ini. Biasa orang yang akalnya lemah minum ini ramuan sembuh. Terpaksa dah. Jadi akhirnya Al-Qadhi Ibnu Imam Syuraik yang menjadi hakim pada waktu itu. Nah itu kisah bagaimana uniknya para ulama terdahulu. Mereka takut
memikul beban yang sangat besar tanggung jawabnya, di antaranya adalah jabatan. Tapi ulama lain mengambil dan mereka laksanakan jabatannya dengan baik. Tuh. Seperti tadi yang saya sebutkan nama-nama ulama tersebut. Naam.